Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja memulai untuk pembelajaran menggunakan Google Drive atau mengenal apa itu Google Drive. Oke, jadi Google Drive itu adalah sebuah layanan milik Google, ya, dari namanya aja udah Google Drive gitu. Jadi dia milik Google, yang mana Google Drive ini berguna untuk menyimpan data-data kita atau digunakan untuk berkolaborasi ketika kita ingin membuat sesuatu. Jadi ibaratnya itu kita itu tuh menyimpan sebuah data kita atau menyimpan sesuatu itu di dalam punyanya Google atau di dalam server yang disediakan oleh Google. Makanya itu Google ini termasuk salah satu tempat penyimpanan berbasis internet atau biasa dikenal sebagai berbasis cloud, ya. Jadi dia itu bisa kita akses hanya ketika kita memiliki akun Google dan ketika kita terhubung dengan koneksi internet. Ya, jadi kita itu tuh menyimpan sebuah data kita atau kita bekerja sama dengan orang lain gitu kan, tapi kita menggunakan ruangan atau server yang disediakan oleh Google. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke tata caranya. Ya, jadi kalian tadi syaratnya kan kita sudah harus mempunyai yang namanya koneksi internet, dan yang kedua kita harus memiliki akun Google. Oke, kita bisa langsung cek di sini koneksi internetnya sudah terhubung dan akun Google sudah terhubung di atas sini. Jadi kalian bisa langsung melihat ya, uh, udah masuk ke dalam akun Google atau belum itu dari mana, dari atas sini. Kalau misalnya di atas sini sudah ada logo akun Google kalian, ya, ini kalian sudah masuk ke dalam akun Google. Tapi jika nanti logonya itu masih gambar orang hitam putih yang biasanya kalian tahu itu yang botak gitu ya, itu dia belum masuk ke dalam akun Google. Jadi kalian pastikan lagi sudah masuk ke dalam akun Google melalui pojok kanan atas ini. Terus cara kita masuk ke dalam Google Drive-nya gimana Ustadz? Nah, cara masuk ke dalam Google Drive-nya kita bisa mengakses titik 9 ini. Kita klik aja. Nah, di dalam titik 9 ini kita bisa mengakses semua layanan atau aplikasi yang dimiliki oleh Google. Di sini ada Google Search atau biasanya kita pakai buat mencari, ada Google Map, ada YouTube buat nonton gitu ya. Ada Gemini atau AI-nya Google, ada Gmail buat berkirim email, pesan, ada Meet buat kita kalau misalnya belajar meeting dan sebagainya. Ada Google Drive yang biasanya nanti kita pakai untuk penyimpanan, ada Google Play yang kita gunakan untuk mendownload, ada Google Translate juga, foto juga ada ya. Ada banyak aplikasi-aplikasi layanan dari Google kalau misalnya kita punya akun Google-nya seperti itu. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam Google Drive-nya. Kalau yang Maps ini kan kalian udah pasti udah pernah pakai, YouTube juga udah pernah pakai, terus Play Store apalagi gitu kan buat download. Ya kita langsung klik aja. Nah, di HP itu caranya juga sama ya. Di HP itu caranya juga sama. Kalian bisa menggunakan yang namanya itu tuh titik 9, bukan titik 9. Jadi di HP itu biasanya nanti ada aplikasi layanan Google dikumpulkan menjadi satu. Nah, yang isinya itu nanti ada YouTube-nya, ada Google-nya, ada Meet-nya, ada Drive-nya, ada Play Store-nya. Biasanya ada ya. Gitu. Nah, terus di sini Ustadz mau ganti akun dulu karena di sini masih kosong. Yang ini Ustadz ganti yang akun yang udah dipakai. Oke. Nah, jadi di dalam Google Drive ini kita udah masuk ke dalam Google Drive-nya di akun yang satunya, yang punya satu-satunya. Di dalam Google Drive ini kalian tampilannya itu sama seperti ketika kita membuka file manager atau file explorer. Ya, sama bentuknya. Jadi ketika kita membuka file explorer itu bentuknya sama, ada deretan folder, lalu di sini ada juga yang namanya deretan folder. Ya, di sini nanti kita masuk dulu. Nah, ini ada deretan folder dan di sini ada deretan akses cepatnya. Seperti ini. Ini akses cepatnya dan ini ada deretan foldernya. Kayak gitu ya. Nah, misalnya contohnya aja. Terus caranya gimana Ustadz? Kita membuat folder baru di sini, mengupload filenya di sini, sama membagikan folder yang ada di sini. Nah, kalau yang ada di sini itu kan kita tidak bisa membagikan kalau misalnya kita tidak mengirim langsung. Misalnya kita ada satu murid minta
minta sebuah folder atau foto ketika lomba Osim Cup yang kemarin gitu kan. Nah, nanti Ustadz akan mengirim ke mereka satu persatu, atau Ustadz akan mengirim mereka tiap grup WhatsApp-nya. Kalian bikin grup terus dikirim di grup, itu kan agak ribet dan kalian pun harus mendownload semuanya jadinya. Nah, cara simpelnya kalau di Google Drive itu Ustadz hanya mengupload sekali saja di dalam sini, lalu Ustadz akan nge-share foldernya ke kalian. Nah, kalian bisa milih mana file yang mau kalian download, mana file yang nggak mau kalian download, itu bebas ya. Nah, itu bedanya ketika kita menggunakan Google Drive dan dengan menggunakan yang namanya kirim WhatsApp biasa. Contohnya misal kita ingin mengirim di Osim Cup ini misalnya foto ini, kalian lagi main bola gitu kan, Ustadz ingin mengirim foto ini ke grup kalian. Nah, nanti yang dikirim ya cuma satu ini aja. Atau misalnya Ustadz ingin mengirim semua foto yang ada di sini gitu kan ke dalam WhatsApp, apalagi misalnya yang minta itu nggak cuma satu, ada berapa orang gitu kan, Ustadz yang akan kesusahan alias Ustadz mengirim berkali-kali. Nah, kalau misalnya di sini Ustadz hanya mengirim atau Ustadz mengupload ke dalam foldernya, lalu Ustadz share foldernya. Jadi nanti dia akan berbentuk link. Jadi kalian ketika membuka linknya, otomatis kalian bisa mengakses foto-foto yang ada di dalam folder ini. Seperti itu ya. Nah, jadi itu dia caranya atau manfaat daripada Google Drive. Nah, terus caranya gimana saat kita membuat folder atau membuat yang namanya file di dalam Google Drive atau mengupload file. Nah, caranya itu sama seperti di File Explorer ya. Kita balik dulu. Nah, caranya sama. Kita di sini bisa menggunakan tanda plus yang ada di pojok kiri ya. Kita klik folder, hamba folder, atau menggunakan klik kanan di halamannya. Ya, di sini nanti ada new, ada folder. Sama seperti ketika kita menggunakan Google Drive, kita bisa menggunakan tanda plus ini atau ada tulisan baru, kita klik bikin folder baru, atau kita klik kanan buat folder baru. Nah, nanti kita di sini tulis namanya misalnya kelas H gitu aja. Nah, ini folder barunya, tapi di sini kita hapus saja ya, kita hapus karena di sini Ustadz sudah membuat folder kelas 8C tadi, dan sini ada yang lain, ada 8A, ada foto-foto yang semuanya kayak misalnya pertanggalnya gitu kan, terus ada foto kelas kalian juga kemarin minta foto juga gitu kan, terus foto kelas 8 Putra ini kemarin dipakai buat anak kelas 8A juga, terus ada supporter, ada tim C ya. Jadi Ustadz sudah pisahkan sesuai dengan nama foldernya. Nah, terus di sini ada kelas 8C. Ini buat contoh aja, kita masuk ke dalam foldernya dulu. Setelah kita bikin tadi kan, kita masuk. Nah, di sini Ustadz sudah mengupload beberapa foto. Di sini kita coba mengupload atau kita coba mengisi nambah satu foto lagi. Nah, caranya itu kita bisa dari sini upload file, atau kita bisa menggunakan klik kanan sama upload file. Tapi kita bisa juga menarik, alias kita menarik sebuah file dan kita taruh ke dalam Google Drive. Misalnya nih, kita masuk ke dalam tim futsal Tansa gitu ya. Terus kita ingin, terus misalnya ingin mengupload, nah ini fotonya Dirga, ini Dirga juga nih ya. Nah, inilah misalnya kita tarik, caranya gimana, kita klik yang ini ya kan, kita klik tahan menggunakan klik kiri, lalu kita pindahkan ke dalam sini, kita tetap di sini, baru kita letakkan di sini sampai dia ada bacaannya lepas file untuk mengupload. Jadi kita lepas kliknya di dalam halaman ini, kita lepas, nah dia akan mengupload. Di kanan sini ya ada proses menguploadnya lagi loading. Nanti kalau sudah akan muncul filenya. Nah, inilah file yang sudah kita upload tadi. Coba kita buka. Nah, ya, ini adalah file yang kita upload tadi. Di sini sudah terbuka filenya. Jadi seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan yang namanya upload file ini pakai klik kanan, atau bisa dari plus baru. Ya, kita coba, kita upload deh, terserah, bebas. Yang ini siapa, Benny kayaknya nih ya, kita coba upload, kita pilih dan upload.
Nah, di sini sudah terupload. Oke, ya kan. Nah, di sini sudah terupload. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah anggaplah ini contoh untuk kita mengupload gitu ya. Kita bisa mengisikan beberapa file atau banyak file gitu kan. Seperti contoh Ustadz ini kan, nah ini kan banyak nih per tanggal. Itu semua foto Ustadz upload ke sini. Jadi nanti Ustadz hanya nge-share folder ini, jadi mereka semua semua sekolah yang ikut bisa melihat foto yang ada di dalam sini. Seperti itu. Nah, terus cara nge-share-nya gimana Ustadz? Cara nge-share-nya kita bisa, misalnya yang mau kita share tadi kan folder kelas 8C ini, kita bisa di sini menggunakan fitur klik kanan ya, atau fitur ini juga bisa, yang tanda panah ini kita pakai klik kiri, atau bisa juga pakai klik kanan gitu kan. Kalau biar lebih mudah pakai klik kanan, lebih fleksibel. Yang penting kita letakkan kursornya ini ke arah folder yang ingin kita share kayak gitu ya. Nih kita klik kanan di sini tuh. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam fitur bagikan ya. Jadi kita buka bagikan ini, tapi kita bukan salin link, karena kalau kita salin link dia belum belum terbuka alias belum diberikan akses. Makanya kita buka pengaturan bagikannya. Kita bagikan. Nah, di sini Ustadz sudah mengedit tadi ya. Di sini Ustadz sudah nyoba ngedit tadi. Kita balikin dulu sebagai default semulanya. Kita hapus dulu. Nah, jadi default semulanya tadi seperti ini ya. Default semulanya, jadi hanya Ustadz sendiri atau sebagai pemilik akun yang bisa mengakses folder ini. Nah, terus cara pertama gimana Ustadz? Cara pertama, misalnya di sini Ustadz ingin menambahkan akun Google ini ya. Nah, ini Ustadz ingin menambahkan akun Google satu persatu gitu kan, bisa menggunakan cara manual. Di sini Ustadz akses dia sebagai editor. Kita kirim. Nah, ya, jadi di sini Ustadz akses dia sebagai editor. Nanti kalau misalnya kita buka lagi fitur bagikannya, di sini sudah ada 2 orang yang bisa mengakses folder kelas 8C. Nah, ini biasanya digunakan untuk editornya atau yang bisa mengupload, yang bisa mengedit, yang bisa menghapus gambarnya, bisa menghapus fotonya dan lain, itu biasanya kita tambahkan satu persatu. Nah, kalau misalnya kita hanya ingin membagikan, itu lebih baik atau lebih cepat menggunakan akses secara umum. Karena kalau misalnya kita pakai yang ini kan lama nih. Kita mau membagikan ke 15 orang, kita ketik email 15 kan lama dan belum tentu kita tahu emailnya. Makanya di sini ada akses umum, yang mana di sini hanya nanti kita menggunakan link semuanya bisa mengakses folder kita. Contohnya caranya gimana? Caranya kita tinggal merubah yang dibatasi, yang sebelumnya hanya ini aja yang bisa mengakses, kita klik, kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini kita statusnya sebagai pelihat aja. Jadi mereka hanya bisa melihat dan mendownload, tapi tidak bisa mengedit. Gitu. Kalau misalnya kita jadi editor juga bisa, tapi nanti takutnya berantakan gitu kan. Jadi sebagai admin aja 2 orang ini, yang ini kita ubah menjadi pelihat. Oke, jika sudah, kalian saling linknya. Jadi nanti yang punya link, kalian login ke dalam linknya itu, kalian sudah bisa mengakses foto yang ada di kelas 8C ini tadi. Nah, caranya gimana Ustaz kita salin linknya? Misalnya kalian ingin menyalinnya ke dalam WhatsApp. Di sini Ustaz contohkan di dalam Microsoft Word aja. Oke, caranya itu sama ya, di WhatsApp sama di Microsoft Word itu caranya sama. Kalian bisa menggunakan klik kanan ketika melakukan paste atau menempelkan sebuah link. Caranya diklik kanan dan lalu di sini ada paste ya, paste option, kalian pilih yang ini. Cap text only. Nah, ini adalah linknya. Tapi nanti kalau di WhatsApp itu biasanya hanya paste aja tulisannya, nggak ada kayak pilihan paste ini kan karena di dalam Microsoft Word gitu ya. Nah, kalau di WhatsApp nanti langsung paste gitu, dia tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya pilihan paste. Atau bisa juga kalian menggunakan, nah ini tandanya ya, kalau di Microsoft Word dia sebuah link, dia nanti akan membiru, mudah membiru, dia ada garis bawahnya. Atau bisa juga kalian pakai kontrol ya, tombol kontrol di keyboard, kontrol plus V. Kontrol plus V, jadi kalian pencet kontrol dulu baru kalian pencet V. Nanti ini buat ngepaste juga sama. Jadi kita tidak menggunakan
fitur dari mouse atau klik kanan gini ya, kalian bisa menggunakan dari keyboard. Kalau kita enter, dia sama, nanti akan link ya, dia berubah menjadi link gitu ya. Nah kalau misalnya di WhatsApp ini di share di WhatsApp, ketika kalian membuka ini ya, otomatis nanti akan kalian diarahkan ke dalam folder ini tadi, folder kelas 8C. Nah kalian sudah bisa melihat, mendownload foto yang ingin kalian akses. Kalau misalnya di sini ada dokumen dan kalian diatur sebagai editor, berarti nanti kalian bisa merubah isi dokumennya seperti itu. Oke, jadi gitu pembelajaran kita tentang Google Drive ya. Silahkan kalian rangkum, ini akan menjadi tugas praktek kalian karena nanti di Google Drive ini juga kita masukin materi ke dalam ujian akhir semester. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.